Proses transaksi jual beli properti di Indonesia memiliki atau melibatkan berbagai tantangan hukum yang boleh dikatakan cukup menantang atau juga cukup rumit bagi sebagian orang. Oleh karena itu, perlu diperhatikan beberapa hal yang sering kali terjadi dalam proses jual beli properti di Indonesia itu. Beberapa di antaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama, status kepemilikan tanah. Dalam hal ini adalah yang pertama, perlu dilakukan pemeriksaan terhadap sertifikat tanah. Pastikan properti yang dibeli atau yang akan dibeli memiliki sertifikat tanah yang sudah jelas dan sah, seperti misalnya sertifikat hak milik, tapi ada juga sertifikat lain yang ada misalnya seperti apakah ada HGB, HGU, dan hak pakai, walaupun ada batasan waktu tertentu. Yang kedua, perlu dipastikan apakah properti tersebut merupakan tanah sengketa. Periksa apakah tanah tersebut bebas dari sengketa atau klaim dari pihak lain. Tanah sengketa dapat menyebabkan masalah hukum di kemudian hari. Yang kedua, lakukan legal due diligence yang sederhana. Maksudnya apa? Yang pertama adalah perlu dilakukan pemeriksaan legalitas secara sederhana terhadap status hukum properti tersebut. Misalnya, bisa dilakukan pemeriksaan atau cek sertifikat tanah tersebut di BPN, apakah tanah yang tersebut benar lokasinya di situ dan pemiliknya adalah orang yang tertulis di dalam sertifikat tersebut, dan untuk memastikan bahwa tidak ada masalah seperti apakah tanah tersebut dalam proses penyitaan, dipasang gadai, atau memiliki sengketa. Yang kedua, di beberapa kota besar seperti Jakarta, Bandung, Surabaya, pemerintah setempat mewajibkan bahwa tanah atau properti tersebut sudah memiliki izin mendirikan bangunan. Jadi kalau saudara-saudara, kalau Anda ingin membeli tanah di kota-kota tersebut, pastikan properti tersebut telah memiliki IMB yang sah dan sesuai dengan peruntukan tanahnya. Yang ketiga, cek peraturan zonasi dan tata ruang setempat. Artinya adalah yang pertama dicek peruntukan tanahnya. Periksa peruntukan tanah apakah sudah sesuai dengan RT RW. Karena sebagian daerah di kabupaten kota itu telah memiliki RT RW. Apakah itu rencana tata ruang wilayah setempat. Nah, tanah yang atau properti yang akan dibeli dipastikan apakah peruntukannya, apakah untuk pertanian, apakah kantor, dan sebagainya. Karena kalau tidak sesuai peruntukannya, maka properti tersebut tidak boleh digunakan untuk pembangunan perumahan. Yang kedua, periksa perubahan peruntukan. Jika Anda ingin melakukan perubahan peruntukan dari tanah tersebut, pastikan bahwa proses tersebut, proses perizinannya jelas dan sesuai dengan peraturan yang berlaku di daerah tersebut. Yang keempat, perlu diperhatikan pajak-pajak. Dalam hal ini yang pertama adalah pajak penghasilan atau PPh. Ini ditujukan kepada pihak penjual. Pastikan apakah penjual ini dalam proses jual beli tersebut telah atau akan segera membayar pajak penghasilan atas penjualan propertinya. Dan yang kedua, bagi pembeli ada juga pajak yang disebut dengan BPHTB. Ya, ini adalah bea perolehan hak atas tanah dan bangunan yang akan dibeli. Nah, pembeli harus membayar BPHTB yang besarnya bervariasi tergantung pada nilai transaksi dari properti tersebut dan sesuai dengan peraturan daerah setempat. Nah, hal ini sangat penting karena bila mana pajak-pajak belum dibayarkan, maka Anda akan mengalami kesulitan untuk melakukan proses perubahan hak atas tanah atau properti tersebut. Yang kelima adalah perhatikan proses pengalihan hak. Yang pertama, perlu adanya akta jual beli. Pastikan akta jual beli tersebut dibuat dan ditandatangani di hadapan PPAT atau pejabat pembuat akta tanah setempat dan didaftarkan ke kantor Badan Pertanahan setempat. Jadi AJB-nya didaftarkan di kantor pertanahan setempat. Tujuannya adalah
Setelah HJB ditandatangani, proses pendaftaran ke BPN tersebut harus dilakukan dalam rangka untuk mengalihkan hak atas tanah dari penjual kepada pembeli. Yang keenam, perhatikan keterlibatan pihak ketiga. Dalam proses transaksi jual beli properti tersebut, perhatikan apakah ada keterlibatan pihak ketiga. Misalnya adalah apakah properti tersebut dibebani dengan hak tanggungan atau hipotek. Jika iya, pastikan proses pelepasannya sudah dilakukan dan sudah selesai. Yang kedua, pihak ketiga yang berhak. Pastikan tidak ada pihak ketiga yang memiliki hak atas properti tersebut, seperti apakah ada hak sewa atau hak pakai. Ini sangat penting supaya ketika Anda telah selesai membeli daripada properti tersebut, tidak ada gugatan dari pihak lain karena masih ada haknya atas properti yang Anda beli tersebut. Yang ketujuh, perhatikan bahwa ada peraturan kepemilikan properti oleh warga negara asing. Jika Anda warga negara asing atau jika Anda sedang menawarkan properti Anda kepada warga negara asing, pasti Anda harus pahami bahwa warga negara asing tidak boleh memiliki tanah dengan status hak milik di Indonesia. Mereka hanya dapat menggunakan hak pakai atau HGB atau hak guna bangunan, dan itu pun dengan batasan-batasan tertentu. Yang kedelapan, waspadai praktik penipuan dan pemalsuan. Yang pertama, waspadai adanya pemalsuan dokumen. Nah, ini terutama dilakukan oleh orang-orang yang mengatakan bahwa dia adalah mewakili dari si penjual untuk menjualkan properti tersebut. Anda harus pelajari dokumen-dokumen tersebut, apakah dokumen tersebut sah dan jelas pemilikannya, yakni dokumen berupa sertifikat tanah dan surat kuasa, jikalau mereka mengaku mewakili daripada si penjual. Nah, waspadai juga penipuan, karena mereka yang mengaku-ngaku sebagai penjual atau perantara dari pihak penjual, pastikan apakah betul-betul orang yang diberikan hak oleh si penjual untuk menjual tanahnya. Jadi perlu diketahui, perlu disimak surat kuasanya, apakah betul orang yang memberikan kuasa itu jelas namanya dan alamatnya, dan bila perlu Anda harus menghubungi pihak orang yang memberikan kuasa kepada perantara tersebut sehingga Anda tidak mengalami penipuan. Yang kesembilan, cermati keterbatasan sumber daya manusia dan adanya pungutan liar. Nah, seperti mana yang Anda pahami bahwa dalam proses perubahan kepemilikan atas properti tersebut mungkin memerlukan waktu yang sangat lama. Ini disebabkan oleh adanya keterbatasan baik sumber daya manusia maupun sumber daya yang ada di kantor pertanahan setempat. Oleh karena itu, Anda harus memahami, harus memperhatikan juga jangan sampai dengan adanya waktu yang sangat lama itu dimanfaatkan oleh orang-orang tertentu untuk dilakukan adanya pungutan-pungutan liar atau pungli yang sebenarnya itu dilarang dilakukan atau tidak perlu dilakukan. Anda hanya atau cukup bertanya kepada pihak kantor pertanahan setempat atau kantor BPN setempat berapa lama waktu yang dibutuhkan dan siapa kontak personnya, sehingga Anda dapat sewaktu-waktu mencek proses pengalihan hak atas properti tersebut, sehingga Anda tidak perlu mengeluarkan biaya tambahan atau tidak perlu mengeluarkan biaya-biaya yang sebetulnya itu tidak ada. Yang ke-10, ikuti perubahan regulasi dan kebijakan. Nah, peraturan pertanahan dan properti di Indonesia dapat berubah sewaktu-waktu. Oleh karena itu, penting untuk selalu update dengan regulasi peraturan-peraturan terkait dengan pertanahan, sehingga Anda dapat memahami status daripada properti Anda dan seperti apa proses yang akan Anda hadapi dalam jual beli properti Anda tersebut. Demikian video ini, semoga bermanfaat bagi Anda, dan bila mana Anda dalam proses jual beli properti saat ini mengalami kesulitan atau kendala atau masalah, jangan sungkan Anda untuk dapat menghubungi pejabat membuat akta tanah tersempat yang Anda mintakan bantuannya. Dapat juga Anda menghubungi kantor pertanahan setempat, atau juga Anda mungkin perlu menghubungi advokat setempat supaya Anda dapat memahami kendala atau masalah-masalah yang Anda hadapi, sehingga kendala atau masalah tersebut dapat diselesaikan dengan baik, sehingga Anda
dapat memperoleh properti Anda dan memiliki dokumen yang sah dan jelas. Terima kasih.